Baiklah teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat penyertaanmu dari pagi hingga pada siang hari ini kami bisa melakukan tugas pada kami dengan baik. Bapak, kami akan maju. Bapa, sebentar kami akan memulai kelas kami ya Tuhan. Tuhan yang menyertai kelas kami dari awal pertemuan hingga akhir Bapa. Bapa Tuhan yang mengajarkan Bapa, kiranya Engkau memberikan dosen kami hikmat kerjasama daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kelas kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih ya. Davin sudah take over doanya. Mungkin koneksi internetnya kurang bagus di Astria. Ya, kita melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan yang lalu. Peraturan umum hermeneutika untuk kelompok besar prosa ya. Kemarin kita sudah membahas poin yang pertama, konteks kesusastraan dan juga latar belakang historikal budaya. Saat ini kita lanjutkan pembahasan kita dengan langkah ketiga atau peraturan ketiga berkaitan dengan hermeneutika prosa ya dalam kelompok besar prosa. Ini merupakan prinsip-prinsip umum yang perlu kita perhatikan dan kita terapkan setiap kali kita melakukan hermeneutika atau penafsiran terhadap teks-teks Alkitab. Suara saya jelas ya? Suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Saya sudah matikan kamera tapi masih tulisannya unstable nih. Suara saya masih terdengar jelas nggak ya? Terdengar Pak. Jelas. Sering putus-putus. Kadang putus. Masih sering putus-putus ya? Juga ya. Oke. Ya, oke. Semoga ke depan tidak ada masalah lagi dalam koneksi internet. Ya, baik kita mulai ya. Hasil penafsiran yang benar atas teks atau bagian dalam Alkitab adalah menemukan makna yang sesuai dari kata-kata yang terdapat di dalam konteks Alkitab atau berkesesuaian dengan konteks Alkitab. Ini adalah prinsip yang tidak boleh kita lupakan ya, bahwa hasil penafsiran yang benar, goal yang akan kita tuju, akan kita raih dalam melakukan penafsiran teks harus konsisten ya, harus berkesesuaian ya, atau harus selaras, koheren dengan bagian-bagian lainnya atau sesuai dengan konteks Alkitab yang kita tafsirkan. Nah, ciri-ciri dari kata-kata ya, kata-kata ini adalah tanda-tanda yang berubah-ubah. Kata ini sebenarnya adalah satu simbol atau satu tanda yang maknanya berubah-ubah tergantung dari konteks kalimatnya. Jadi sebenarnya kata ini adalah kombinasi dari huruf-huruf ya, yang setelah dipersatukan menjadi atau memiliki makna di dalam satu bahasa. Nah, satu kata yang sama ya, jika diterapkan dalam dalam kalimat, konteks kalimat yang berbeda, bisa memiliki makna yang berbeda pula. Ya. Dalam hal ini kita harus sangat berhati-hati ya, karena kata-kata ini adalah tanda-tanda yang berubah-ubah. Berubah sesuai apa? Sesuai dengan konteks di mana kata tersebut berada. Nah, mungkin kalian pernah melihat begitu ya, pernah menonton film
Smurf gitu ya. Pernah nonton film Smurf yang kartun yang warnanya biru begitu ya. Mereka dalam berkomunikasi sering sekali mengucapkan Smurf ya. I smurf you. Ya. Titik-titik kalimat apa terus nanti ada Smurf lagi, Smurf lagi. Nah, kata Smurf itu hampir tidak ada maknanya ya. Atau bisa diterjemahkan apa saja, oke. Berkaitan atau disesuaikan dengan konteks kalimatnya gitu ya. Misalnya contohnya ada satu Smurf yang baunya busuk gitu ya atau stinky gitu. Lalu orang lain Smurf lainnya berkata gini, "You Smurf stinky." Oh, kita tahu bahwa Smurf itu artinya smell ya, berbau ya dan lain sebagainya. Jadi saya ambil contoh kata Smurf itu karena ya SMURF kalau digabungkan tidak ada apa-apa ya, tidak ada makna yang lain selain kita mengasosiasikan atau menggambarkan satu gambar kartun ya yang berwarna biru, itu makhluk kecil apa itu namanya yang kulitnya warnanya biru. Nah, berbeda dengan misalnya kata apa ya yang apel ya, kita pernah bahas juga kan apel dengan apel ya, sikat dengan sikat juga ya. Tulisannya sama-sama apel, bisa dibaca apel, bisa dibaca apel. Tapi juga ada contoh-contoh kata yang misalnya sikat ya, dalam satu kalimat artinya bisa habiskan, tapi dalam kalimat lain bisa berarti itu adalah satu alat untuk membersihkan, misalnya membersihkan dapur, membersihkan kamar mandi, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini para penafsir harus secara hati-hati berusaha menemukan makna yang dimaksudkan oleh kata-kata dari sebuah tulisan sesuai dengan konteks kalimatnya, dan kalau dalam hal ini kita merujuk kepada bagian-bagian dalam Alkitab, maka kita perlu perhatikan juga pada konteks zaman waktu itu ya, pada masa di mana tulisan tersebut dibuat, berdasarkan konteks di mana tulisan tersebut pertama kali beredar, apa makna yang biasanya atau makna yang umum dipahami oleh orang-orang pada zaman itu. Nah, jadi tidak boleh kita menafsirkan bagian dalam Alkitab ya, kata-kata tertentu sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Tapi kita harus melakukan penyelidikan ya ke dalam masa di mana Alkitab itu ditulis ya. Makna natural apa, makna alamiah apa yang terkandung di dalam kata tersebut. Nah, yang berikutnya yang kita perlu perhatikan adalah bahwa kata-kata memiliki lebih dari satu makna. Ini tadi saya sudah sempat singgung ya. Jadi ada beberapa kata yang memiliki rentangan makna. Kalau dalam bahasa Inggris ada kata hand, ya. Hand ini bisa artinya oper, bisa artinya tangan, ya secara paling umum tangan, tapi bisa juga artinya mengoperkan, gitu apa? Mengoper ya. Gimana sih, menyerahkan satu benda kepada orang lain. Hand ini juga bisa artinya juga bantuan. Ya. Selain itu, hand juga bisa satuan ukuran pada kuda. Ya. Ini banyak sekali arti kata dari hand ini. Misalnya juga kata bentar ya, hand ini tadi ada juga artinya adalah oke, itu beberapa arti kata dari hand ya. Selain artinya tangan sebagai anggota tubuh ya, juga bisa dipakai sebagai jam ya, hand. Ini bisa artinya jam juga karena jam tangan biasanya ada di tangan ya, maka orang yang menggunakan bahasa Inggris kadangkala menggunakan kata hand yang mengacu kepada jam. Juga bisa artinya jarum jam. Hand juga bisa berarti tadi ya, menyatakan bantuan. Nah, kalau di dalam Alkitab misalnya kata shalom dalam bahasa Ibrani atau eirene dalam bahasa Yunani. Artinya shalom apa? Satu sapaan begitu ya, shalom gitu kan. Kalau diterjemahkan secara harafiah artinya damai, damai sejahtera. Nah, shalom ini
kalau kita selidiki, ternyata dia mengandung makna ketiadaan pergumulan. Jadi lepas dari segala macam pergumulan, itu artinya shalom ya. Ya, selain artinya ketiadaan pergumulan, jadi bebas dari masalah-masalah, kira-kira begitu ya, ketiadaan pergumulan. Juga bisa berarti shalom ini kemakmuran. Artinya juga bisa kesempurnaan, bisa keutuhan, harmoni, dan kepuasan. Jadi kita ketika kita membaca dalam Alkitab menemui kata eirene kalau dalam Perjanjian Baru atau shalom dalam bahasa Ibrani-nya di Perjanjian Lama, maka kita harus mempertimbangkan makna apa yang paling sesuai dalam kalimat tersebut, ya dalam konteks kalimat tersebut, dan di masa itu, pada masa di mana Alkitab itu dituliskan. Nah, misalnya kita lihat dalam percakapan di ruang atas ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya, ya Tuhan Yesus menjanjikan damai kepada para rasul. Ya, tentu yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini bukanlah ketiadaan penganiayaan gitu ya, atau bebas dari pergumulan. Juga dia tidak menjanjikan suatu kehidupan yang bebas dari masalah. Karena percakapan atau ayat tersebut Yohanes pasal 16, Yohanes pasal keberapa ini ya? Coba kita lihat dulu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes. Damai. Sebentar saya cari dulu ya. Kita cari dulu damai. Yohanes pasal 20, maksud saya bukan 16 ya. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat yang ke-21 dari pasal yang sama, Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nanti bisa dibaca seterusnya ayat-ayat berikutnya. Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau kita pelajari masing-masing kehidupan dari para rasul ini, yang kepada mereka Tuhan Yesus menjanjikan damai sejahtera bagi kamu sekalian, ya, mereka ternyata jauh dari yang disebut sebagai keadaan damai, ya, disebut mereka jauh dari keadaan nyaman, aman, ketiadaan penganiayaan, ketiadaan masalah, lepas atau bebas dari pergumulan, jauh dari itu semua. Yang mereka hadapi adalah justru sebaliknya, penganiayaan. Mereka ada yang digoreng hidup-hidup, ada yang ditombak, ada yang mati dikuliti, ya, dan seterusnya. Jadi apa yang dimaksudkan eirene di sini atau shalom kalau dalam bahasa Ibrani, eirene dalam bahasa Yunani. Damai sejahtera yang dimaksudkan di sini adalah bahwa penyertaan Tuhan Yesus ini akan menjauhkan mereka dari rasa takut atau keberanian untuk menghadapi segala sesuatu itu. Nah, dari rentangan makna tadi, ya, karena kata-kata ini memiliki lebih dari satu makna, ya. Kata eirene di konteks ayat ini di Yohanes pasal 20 ini lebih tepat kepada harmoni dan kepuasan. Ya. Lebih menunjuk atau lebih tepat di yang kita pilih adalah makna bahwa eirene di sini artinya kepuasan atau harmoni. Mungkin juga keutuhan dibandingkan dari damai yang berarti bebas dari kesulitan atau bebas dari penderitaan. Maksudnya adalah begini, bahwa apapun yang mereka alami, mereka merasa cukup, mereka merasa utuh, mereka merasa puas karena mereka dianggap layak menjadi murid-murid Kristus. Berbahagia bukan karena mereka bebas dari masalah, tapi mereka bersukacita karena mereka
menanggung penderitaan yang sama ya atau yang serupa dengan yang dialami oleh guru mereka. Nah, ini perlu hati-hati sekali dalam kita menafsirkan ya atau melakukan hermeneutika dalam teks-teks Alkitab. Karena yang pertama, kata-kata adalah tanda-tanda yang berubah-ubah, dan yang kedua, kata-kata memiliki lebih dari satu makna. Nah, yang berikutnya, makna-makna kata kadangkala bertumpang tindih. Kadangkala satu kata yang sama persis artinya bisa memuat lebih dari satu arti itu. Ya, jadi bisa dipakai secara bergantian atau bertumpang tindih. Beberapa contoh, kalau kita ambil contoh yang tadi, kata hand, ya, kata hand selain kata berarti tangan bagian tubuh, bisa berarti jam dan lain sebagainya. Tetapi hand juga bisa berarti sebagai tepuk tangan. Bertepuk tangan itu juga bisa artinya hand. Ya, hand bisa ditafsirkan atau diterjemahkan sebagai tepuk tangan. Nah, namun kalau kita tinggal sesuaikan dengan konteks kalimatnya ya. Kalau dalam situasi yang informal atau yang tidak resmi, maka kata hand dalam bahasa Inggris ini bisa dipergunakan. Tetapi kalau di dalam situasi yang lebih formal, orang akan lebih memilih misalnya standing ovation atau applause daripada hanya menggunakan kata hand di dalam bahasa Inggris ya. Nah, dalam bahasa Indonesia kita bisa cari contoh-contoh yang seperti itu ya. Satu kata bisa dipergunakan dalam atau begini ya. Misalnya satu kata tertentu kita bisa gunakan kata dalam bahasa Indonesia A ataupun B disesuaikan dengan konteksnya ya. Situasinya, suasananya, apakah ini situasi yang resmi atau situasi yang kurang resmi. Kalau di dalam bahasa Yunani misalnya kata yang paling populer agape gitu ya, atau kasih. Ada beberapa orang yang mempermasalahkan begitu ya, adanya perbedaan antara agape dengan philia, dengan satu lagi apa? Storge ya. Agape, philia, tapi terutama yang paling banyak dua kata ini yang dipakai. Agape dan philia. Tidak jarang saya mendengar penjelasan bahwa agape itu lebih tinggi dari philia. Pernah mendengar penjelasan seperti itu nggak? Agape ini lebih tinggi dari philia. Betul nggak? Tidak ada yang jawab. Jangan-jangan suara saya nggak kedengeran ini. Belum, Pak. Belum pernah ya? Oh, belum pernah dengar penjelasan sebelumnya ya. Tapi beberapa kali saya mendengarkan ya ada khotbah ataupun orang yang membedakan antara agape dengan philia. Agape itu kasih Allah, berarti lebih tinggi daripada philia. Kasih persaudaraan atau kasih antara satu orang dengan orang lainnya, begitu ya kan? Nah, ini penafsiran yang kurang tepat ya, karena memang makna-makna kata ini seringkali di dalam Alkitab bersifat tumpang tindih. Seringkali dipakai secara bergantian. Nah, kita coba buka Alkitab kita dalam Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Salah seorang yang sudah dapatkan, silakan membacanya. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Iya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Nah, kata kasih di sini kita lihat di sini menggunakan dalam bahasa Yunani digunakan kata agape. Agape yang seringkali diterjemahkan sebagai kasih Allah. Ya. Dan memang tidak salah. Ya, agape ini banyak digunakan dalam konteksnya adalah kasih Allah. Tapi juga Allah tidak selalu menggunakan kata agape ya untuk menyatakan kasihnya. Contohnya dalam hal ini ya, tidak ada ya meizona atau tes agapen udeis eke hinatisten suken auto te huperton filon auto. Nah, di sini ada kata filon yang akar katanya dari kata phileo ya. Jadi kalau
diterjemahkan, kalau dikalimatkan dengan kalimat yang lain, kira-kira bunyinya seperti ini: tidak ada agape yang lebih besar daripada philia. Ya. Nah, maka strata semacam itu ya, derajat yang lebih tinggi, agape lebih tinggi dari philia, itu adalah hal yang tidak bisa dipertahankan gitu ya. Karena apa? Karena kata-kata di dalam Alkitab ini seringkali dipakai secara bertumbang tindih ya. Dalam satu kali ya, dalam satu bagian di situ digunakan kata agape, di bagian lain digunakan kata philia. Demikian sebaliknya ya. Nah, itu contoh yang biasanya ya, yang populer atau yang sering dipergunakan berkaitan dengan makna-makna kata yang bertumbang tindih. Artinya sama, tapi banyak kata dalam bahasa aslinya yang berbeda. Gimana ya? Satu arti dalam bahasa Indonesia, contohnya begitu ya, dapat merupakan terjemahan dari beberapa kata dalam bahasa aslinya. Nah, contoh lain selain kasih tadi ya, ada kata dosa. Dosa ini paling banyak dalam bahasa Yunani yang digunakan dalam Perjanjian Baru adalah hamartia. Tetapi selain hamartia, banyak lagi kata-kata lainnya yang diterjemahkan sebagai dosa. Ada Paulos, ya, lalu ada, saya kok lupa ya, ada 13 kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai dosa atau pelanggaran, ya, dosa dan pelanggaran. Jadi banyak macam kata ya yang maknanya seringkali bertumbang tindih. Kadang digunakan dalam satu bagian kata A, nanti di bagian lain kata C yang diterjemahkan dengan kata yang sama dalam bahasa Indonesianya, seperti itu. Yang berikutnya, kata-kata mengalami perubahan makna seiring perkembangan zaman. Kalau ini udah pasti ya, apa yang dulu dipandang sebagai ya makna-makna kata ini selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, ya, tergantung dari masa di mana tulisan itu ditulis begitu ya. Nah, contohnya misalkan kita lihat di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-27. Coba ya, kita lihat Filipi 1 ayat 27. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27, silakan. Filipi 1 ayat yang ke-27 dikatakan di sana, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Oke. Nah, kalau kita lihat ya dalam bahasa Inggris, kita cari dalam versi yang kuno gitu ya, King James Version. Di Alkitab terjemahan King James Version, kalau dalam bahasa Indonesia tadi diterjemahkan apa? Hidupmu, ya, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, ya. Monon axios ton evangelion tu Christu politeuweste, ya. Kata politeuweste ini diterjemahkan hidupmu, sebenarnya lebih kepada perilakumu, ya. Nah, dalam terjemahan yang lebih modern, New King James Version, ya, di sini kita bisa lihat ya, New King James Version digunakan only let your conduct, perilakumu, kebiasaanmu, ya, be worthy of the gospel of Christ. Worthy atau layak, selaras, berpadanan dengan Injil Kristus. Tapi kalau mundur beberapa ratus tahun sebelumnya, ya, sekitar abad ke-16 Masehi, ya, King James Version menerjemahkan sebagai conversation. Ini agak unik ya. Kata conversation ini juga muncul sekali lagi di Filipi yang sama, ya, Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. Ini kalau versi New American Standard Bible-nya, ya, dan New King James Version-nya. For our citizenship, ya, kewargaan.
kewargaan kita. Tapi kalau kita mundur ke beberapa ratus tahun sebelumnya, digunakan kata conversation. Jadi conversation dulu ya pada sekitar tahun 1500-an, 1600 atau 400 600 tahun yang lalu begitu ya. Conversation itu artinya perilaku gitu. Bukan hanya sekedar percakapan. Namun berkembangnya jalan conversation dalam bahasa Inggris artinya lebih kepada komunikasi ya. Kita ngobrol-ngobrol ini disebut sebagai conversation. Nah, jadi dari hal ini kita dapat ini contoh ya, contoh dalam bahasa Inggris. Conversation dulu artinya apa, sekarang jadi apa. Nah, satu kata lagi misalnya, Passion of the Christ. Ada yang sudah pernah nonton film ini? Ada nggak yang pernah nonton film ini? Atau ada yang baru pernah dengar ada film judulnya Passion of the Christ? Ada nggak? Baru dengar. Wastaga, ada juga yang baru dengar. Siapa itu? Sudah nonton. Randy udah nonton ya. Film apa ya tahu? Saya sudah Passion nonton. of the Christ, Davin ya. Tadi yang jawab siapa? Davin kan? Ya betul Pak. Oh, Passion Sama of the Christ belum nonton ya. Waduh, saya pikir itu film yang yang sudah ditonton oleh semua orang Kristen. Ternyata asumsi saya salah ya. Sudah, Pak. Setelah ini ya. Gimana? Aduh, suaranya putus-putus ya. Ya. Apa Pak? Penyalipan Yesus Kristus kalau tidak salah Pak. Itu kan jangan. Ya, saya kira tadi Passion of the Christ. Passion, the passion. Oh, mungkin karena sinyal ya. The Passion of the Christ ya. Mungkin karena sinyal saya jelek ya. Passion jadi the past. Masa lalunya Yesus bukan ya. Passion of the Christ. Nah, passion kalau orang sekarang yang dipahami passion artinya apa? Dulu pertama kali saya tonton film ini tahun 2004 ya. Jangan-jangan ada dari kalian yang belum lahir juga sih memang ya. Atau masih 2004 itu umurnya? Dosennya udah ketuaan sih soalnya ya. Iya. 2004 berarti itu berapa tahun yang lalu ya? 17 tahun yang lalu. Oh enggak lah, ini sudah lahir semua lah. Tapi masih bayi ya. Mungkin ada yang beberapa masih umurnya 1 tahun, 2 tahun, 3, 4 gitu ya. 4 tahun. Oke, nah Passion pertama kali saya tonton film ini, ya pertama kali film ini keluar, saya bingung gitu. Passion ini kan artinya hasrat, artinya gairah. Kok bisa ya the Passion of the Christ, gairahnya Kristus? Kayaknya nggak nyambung nih judulnya. Nah ternyata ada pergeseran makna gitu ya. Passion ini dari bahasa Latin passere kalau saya tidak salah, itu artinya penderitaan. Ya. Nah, berjalannya waktu mungkin karena seseorang yang mengalami atau memiliki gairah, memiliki hasrat ini menderita begitu ya, berhasrat akan sesuatu, mendambakan sesuatu, di atasnya rindu ini soalnya kalau passion pengertian secara modern gitu ya, secara masa kini pengertian kita sekarang. Nah, orang ya mungkin ya ini mungkin orang yang memiliki hasrat, memiliki dambaan ini rasanya menderita sekali kalau belum dambaannya tersebut, gairahnya tersebut terpenuhi. Nah, jadi ini contoh juga contoh yang lain ya, adanya perubahan makna atau pergeseran makna seiring dengan berjalannya waktu. Oke, iya, sebentar, saya lanjutkan yang berikutnya atau yang terakhir dari ciri-ciri kata-kata ini ya, bahwa kata-kata mengandung makna konotatif dan makna denotatif ya. Makna denotatif artinya makna yang umum ya. Makna yang umum berkaitan dengan kata tersebut, sedangkan makna konotatif ini adalah makna figuratifnya ya. Misalnya kata anjing. Kata anjing ini makna denotatifnya adalah binatang berkaki 4 dan berbulu ya, yang kalau di beberapa wilayah di Indonesia ya, terutama bagian timur, itu setiap Natal atau pas Natal terutama ya, nah, binatang ini mengalami stres tingkat tinggi gitu ya. Cara pembunuhan binatang ini yang paling kejam katanya di daerah Indonesia bagian timur gitu ya, karena nggak perlu pakai pentungan gitu, nggak perlu pakai pisau, nggak perlu pakai
apa sih kalau membunuh pakai anjing ini, membunuh anjing pakai apa sih? Pakai pisau, pakai palu gitu ya, pakai batu dan lain sebagainya. Nggak perlu seperti itu, nggak perlu dimasukin karung, terus digebukin pakai batu ya, nggak usah begitu. Tapi cukup diputarin saja lagu Natal gitu. Katanya kalau diputarin lagu Natal gitu ya, anjing-anjing di sana langsung stres terus mati di tempat gitu ya, lalu dimakan. Katanya seperti itu. Nah, itu makna denotatifnya ya, artinya binatang berkaki 4 yang yang menggonggong begitu ya. Tapi kalau diungkapkan kepada seseorang dengan kalimat anjing kamu, nah artinya beda. Ini berarti makna konotatif ya. Nah, ini contoh ya, bukan saya menunjukkan kepada siapapun di sini, tapi hanya contoh saja. Jadi anjing bisa artinya binatang berkaki 4, tapi bisa juga merupakan ungkapan emosi yang tidak menyenangkan. Nah, jadi kita perlu berhati-hati juga dalam menafsirkan Alkitab ya, berkaitan dengan makna kata ini, atau prinsip hermeneutika yang ketiga. Setelah konteks kesusastraan dan juga historis budayanya adalah kita harus memperhatikan apakah yang kata yang sedang kita baca ini, yang hendak kita tafsirkan ini adalah memiliki makna denotatif atau sedang dipergunakan makna konotatifnya oleh penulis kita. Begitu. Oke, Aldo, silakan raise hand tadi. Dibuka mikrofonnya. Mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan. Mau bertanya sih, Pak. Ya. Tapi saya tidak tahu sih, Pak, ini pertanyaan ini masih nyambung, masih sesuai dengan konteks pengajaran harian atau enggak, tapi semoga nyambung sih, Pak ya. Ya. Nah, pertanyaan saya itu, kalau misalkan kata-kata yang kita cari itu tidak terdapat di Alkitab, gimana Pak? Contohnya, saya kasih contohnya, misalkan di kisah Lukas 23 yang tentang Yesus disalibkan, kan kita hanya tahu kisah itu, hanya kita tahu itu yang penjahat bertobat akhirnya masuk ke Firdaus ya Pak. Nah, tiba kalau misalkan jadi pertanyaan, penjahat yang bertobat itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, itu kan jadi pertanyaan gitu Pak, karena kan di Alkitab pun nggak ada dijelaskan gitu, di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak ada yang dijelaskan si Dimas itu ya, namanya Dimas kalau nggak salah, yang penjahat yang baik itu di sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu nggak tahu sih. Ini terpikir kalian di salah satu mata kuliah kita ditanya gitu, menurut kalian penjahat yang baik itu di sebelah kanan atau sebelah kiri? Nah, kita kan nggak tahu gitu Pak, karena kata-katanya pun nggak dijelaskan di Alkitab gitu. Nah, dan daripada kita melakukan cocok logi gitu misalkan Pak, menurut saya sebelah kanan, karena kan kanan itu baik, kiri itu jahat, atau kanan itu kan suka memberi, kiri itu hanya suka menerima, kan itu jadi cocok logi gitu Pak, yang akhirnya menimbulkan kesesatan gitu Pak. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kata-kata yang dicari itu nggak ada di Alkitab, jadi bilang mana ayatnya gitu. Contoh yang tadi saya contohkan itu yang tentang dua penjahat itu contohnya, kan itu di Alkitab nggak ada dijelaskan penjahat yang baik di sebelah kanan atau kiri, kanan kiri kan nggak ada gitu Pak. Itu sih Pak. Ayatnya di mana mungkin Aldo bisa dibaca kah? Tadi cuma sebut pasalnya. Ayat keberapa? Boleh dibaca ayatnya? Ayat 33 sampai 39, yang ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, kita kan hanya mau
yang kita tahu tentang ayat ini kan hanya sekedar wah penjahat yang baik akhirnya diselamatkan gitu. Gitu Pak. Jadi yang penjahat yang baik itu di sebelah kanan atau sebelah kiri kita nggak tahu gitu Pak. Gitu sih Pak. Jadi cara kita memaknai sebuah kata-kata yang nggak ada ayatnya bagaimana gitu maksudnya. Terima kasih Pak. Iya, saya masih dibuka dulu Aldo. Coba dibuka dulu mikrofonnya. Iya Pak. Pertanyaannya begini, apa manfaatnya bagi kita kalau kita tahu yang diselamatkan itu yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Enggak sih Pak, maksudnya kemarin hanya dosen kemarin ada salah satu mata kuliah yang menanyakan hal itu Pak kepada kami gitu. Iya. Jadi kayak memutar otak gitu lah bagi kami gitu. Nah kami jadi bingung gitu Pak. Cara kita menjawabnya bagaimana? Karena kalau kita main cocok logi takutnya menjadi kesesatan gitu. Sebenarnya nggak ada gunanya juga sih, hanya karena rasa penasaran aja gitu Pak. Iya. Mata kuliah apa boleh tahu? Etika 1. Oh, etika 1 ya. Oke. Ya, jadi pertanyaannya yang perlu kita ajukan adalah gitu. Apa manfaatnya bagi kita kalau kita tahu ya? Apa kalau kita tahu bahwa yang masuk Firdaus ya, orang di Firdaus pertama gitu, yaitu orang yang disalib di sebelah Tuhan Yesus itu. Nah, apa manfaatnya bagi kita? Sebaliknya gini, apa ruginya bagi kita kalau kita tidak tahu jawabannya? Nah, itu perlu kita pertanyakan ya. Jadi kalau memang tidak ada manfaatnya gitu ya, dan tidak ada ruginya kalau kita tidak tahu, mengetahui tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman, ya sudah, kita nggak perlu terlalu pusing ya. Jangan sampai begini, kita pusing, kita menghabiskan waktu pada hal yang terhadap hal yang bersifat minor, tapi yang mayornya tidak diperhatikan. Nah, kalau berbicara tentang dua orang penyamun di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus kan intinya bukan siapa namanya. Nanti pertanyaan lebih konyol lagi ini. Siapa nama orang tua dari penjahat yang di sebelah kanan Yesus? Siapa nama adik perempuannya? Nah, ini kan pertanyaan yang lebih konyol lagi. Tapi bukan nggak mungkin diajukan loh pertanyaan konyol seperti ini kan. Jawabannya jelas bahwa kalau saya tahu namanya pun nggak akan membuat saya masuk surga. Tapi kalau saya nggak ngerti, nggak membuat saya masuk neraka. Jadi saya nggak perlu tahu pasti. Perhatikan hal yang pentingnya apa. Bahwa di tengah-tengah ejekan, di tengah olokan, ada loh orang yang sama-sama menderita seperti Yesus ya, yang tetap membela Yesus. Nah, ini kan hal yang jauh lebih utama dong, daripada sekedar memusingkan siapa yang kanan, siapa yang kiri, begitu. Jadi begitu Aldo ya. Jadi tidak perlu terlalu pusing. Mana ayatnya kalau itu penjahat itu adalah yang di sebelah kanan? Ya memang nggak ada ayatnya. Kalau perlu begini nggak usah ngomong yang mana yang kanan yang kiri, orang Alkitab nggak ngomong seperti itu kok. Kan begitu ya, benar nggak? Hanya kan masalah kebiasaan saja, masalah tadi disinggungnya cocok logi. Ini lebih enak kalau sebelah kanan, karena kalau kiri nggak pantas ya. Kita cebok pakai tangan kiri. Masa yang membela Yesus yang di kiri kan nggak pantas. Siapa bilang gitu? Mungkin saja kalau sebelah kiri nggak penting gitu, tidak penting dia ada di kirinya Tuhan Yesus kan di kanan Yesus. Sekarang saya ini lagi nih berpikir lebih liar lagi. Katakanlah si orang ini ada di sebelah kanan Yesus. Pertanyaannya lebih liar lagi. Sebelah kanan ketika lihatnya dari bagian mana? Kalau dari depan sebelah kanan, kalau dari belakang jadi sebelah kiri kan? Bisa diikutin nggak? Contohnya gini, kalau saya ada sedang khotbah di mimbar gitu ya. Sebelah kanan, yang sebelah kanan tolong ini diam ya gitu. Nah, sebelah kanan ini kan artinya bisa dua kan? Bisa sebelah kanan dari mimbar atau sebelah kanan dari jemaat. Ya, sisi kanannya jemaat berarti katakanlah sisi utara. Ya. Kalau sisi kanan dari podium atau dari mimbar itu berarti yang selatan. Kan bisa begitu kan? Hal yang sangat tidak prinsip begitu. Tidak prinsip untuk mengetahui mana yang sebelah kanan, mana yang sebelah kiri. Jadi begitu dari saya Aldo.
Aldo? Terima kasih, Pak. Iya. Iya, terima kasih, Pak. Gitu ya. Dalam hal penafsiran, silakan fokus pada hal-hal yang lebih bersifat major atau lebih bersifat utama. Gitu ya. Oke, jelas ya? Ada yang lain yang mau mungkin tidak sependapat dengan saya, mungkin mau menambahkan, boleh? Silakan kalau ada. Ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu ya. Bagaimana cara kita melakukan studi kata ya, atau langkah-langkah melakukan studi kata? Yang pertama, kita memilih kata-kata yang memang memerlukan analisis secara mendalam. Tidak semua kata itu harus kita gali, harus kita dalami. Nah, ini biasanya kesalahan penafsir pemula, begitu ya. Kesalahan penafsir pemula. Semua kata ditafsirkan, bukan semua kata ditafsirkan, semua kata digali. Ini artinya apa? Dari bahasa aslinya apa? Dari bahasa Inggrisnya bagaimana? Kalau memang kata tersebut adalah kata yang penting dan memang memerlukan analisis secara mendalam, lakukanlah dengan proper, lakukanlah secara lengkap, secara utuh begitu. Tetapi tidak berarti semua kata ini harus digali, ya, digali secara mendalam. Fokus pada bagian-bagian kata memang yang perlu diselidiki secara lebih mendalam. Nah, salah satu kategorinya adalah apabila kata-kata tersebut tidak dapat dipahami dalam Alkitab terjemahan. Kalau kita membaca Alkitab bahasa Indonesia, lalu kita bingung, ya, ini artinya apa ya? Artinya apa ya? Nah, contohnya saja ya, mungkin saya sudah pernah mencontohkan di kelas ini ataupun belum ya. Kalau sudah ya nggak apa-apa mengulang, tetapi kalau salah klik, kalau belum ya mari kita lihat ya 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-13. Silakan dibaca, boleh baca di layar di depan sini. Ada yang mau membaca? Boleh lihat di layar. Oke, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. 1 Timotius ayat. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ya, ini saya sengaja memberikan highlight hijau, meleter. Nah, apa ini meleter? Apa artinya meleter? Langsung bisa dipahami nggak? Ini Alkitab bahasa Indonesia loh, meleter ini bahasa Indonesia. Tapi Alkitab versi kita ini Indonesia terjemahan baru, namanya memang terjemahan baru, tetapi Alkitab ini diterjemahkan bahkan sebelum saya lahir. Ya, apalagi kalian. Ya. Ini diterjemahkan pada tahun 1973 kalau saya tidak salah, atau 74 ya. Nah, kalau yang ada Alkitab cetak ya, Alkitab bukunya, yang buku Alkitab, kalian bisa buka itu. Ada nggak yang pegang Alkitab? Bukan program ya, bukan aplikasi, bukan digital. Alkitab buku, Alkitab cetakan. Ada nggak? Ada yang sedang pegang nggak? Ada, coba dibuka halaman-halaman pertamanya. Nah, iya itu Meiman ya. Meiman, ada yang lain-lain juga sudah. Coba dibuka di halaman-halaman pertama ya. Lihat ada halaman-halaman pertama itu ada copyright tahun 19 berapa itu? 1907. Iya, oke. Ada ketemu nggak? Coba ketemu atau tidak? Sudah rusak, Pak, halaman pertamanya, Pak. Oh, aduh, sudah rusak. Berarti bagus ya. Bagus. Berarti sering dibaca. Tapi kok yang rusak bagian depan ya? Halaman pertama yang Jakarta Ya. 2006 tuh ya, Pak.
Oke, terus ada copyright-nya kan, ada A-nya. Lembaga Alkitab tahun Indonesia pertama. Jakarta 2006. Berarti cetakan 2006 gitu ya, Pak? Ya, itu cetakan 2006, tapi ada copyright-nya, ada yang tanda A itu loh, tanda seperti alamat email @ gitu ya. Ada nggak? Nggak tahu copyright di baliknya. 2002. Copyright-nya tahun berapa? 2002. 2002. Sebentar ya, coba saya buka Alkitab saya dulu. Iya. 2010 ini cetakan ke-106 tahun 2010. Nah, ini loh dikutip dari Alkitab Baru ITB LAI 1974. Saya buka ya, coba ya sebentar. Saya semoga tidak error. Sebentar. Oh iya, saya salah baca. Ada ya? Iya, Ada ada nggak? Pak. Dikutip dari Alkitab Terjemahan Baru ITB LAI 1974. Ini maksud saya bukan @ ternyata C ya, copyright itu C. Ya. Sudah ketemu? Iya. Di halaman pertama yang seperti Sudah, ini. Pak, sudah. Saya lupa belum matikan ini. Virtual background-nya. Jadi namanya Alkitab Indonesia Terjemahan Baru yang seperti ini di sini ya. Ini ada 74 di sini. Namanya saja memang Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, dan memang tidak bohong ya. Setelah ini belum ada terjemahan yang lebih baru lagi. Tapi tahun 1974. Jadi tidak heran kalau ada kosakata yang kita nggak ngerti. Kita awahlap gitu ya. Meleter apa nih meleter gitu. Kalau meler mungkin tahu gitu. Tapi meleter apa? Nah, untuk kata-kata yang seperti ini yang dalam bahasa sasarannya, dalam bahasa terjemahannya pun sudah membuat kita bingung, maka kita perlu merujuk atau mendalami dengan melihat bahasa aslinya ya. Atau sebelum ke sana mungkin kita cek dulu ke bahasa-bahasa lain yang kita kuasai juga, bahasa Inggris misalnya yang kita ngerti ya. Di sini ternyata kata yang diterjemahkan meleter dalam bahasa Inggris digunakan kata gossips. Nah, kalau gosip lebih familiar ya. Pluaros dalam bahasa Yunaninya, artinya gosipi, tukang gosip, bigos ya, biang gosip, oke, gossip ya. Jadi ini kata yang dipergunakan. Nah, kesalahan penafsir pemula gitu ya, yang melakukan hermeneutika awal-awal, ini semua kata diterjemahkan ya. Oh ini hama ya, hama ini artinya at the same time, together with, dative. Ini bentuk adverb, kata keterangan. Nggak perlu gitu-gitu juga kali gitu ya. Kalau dicoret-coretan kita boleh ya. Kalau kita mau tulis lengkap silahkan. Tapi dalam hal penafsiran, khususnya penyelidikan atau studi makna kata-kata, tidak perlu berlebihan seperti itu. Nggak perlu lebay ya. Kita cukup perhatikan mana kata-kata yang penting, ya, kata yang perlu kita gali, ya, perlu kita kaji secara lebih mendalam. Terutama sekali apabila kita jumpai kata yang dalam bahasa Indonesianya pun sudah membingungkan kita nggak ngerti lagi artinya ya. Ada kata lain lagi nggak yang bisa dicontohkan? Ya, LAI 1974. Ada yang pernah ketemu satu kata dalam Alkitab bahasa Indonesia tapi nggak ngerti sama sekali artinya selain kata meleter? Ada nggak yang pernah menemukan kata tertentu dalam Alkitab yang wah ini artinya apa ya? Saya kok nggak ngerti sama sekali gitu ya. Ada nggak? Halo? Nggak ada ya? Semuanya ngerti ya? Semuanya tahu ya? Mungkin tidak semua sih Pak, tapi bingung. Bingung ya? Nah, oke. Kalau bingung, saya kasih contoh. Misalnya, Amsal 21 ayat 9. Amsal 21 ayat 9. Silakan dibuka. Boleh dibaca? Di layar juga bisa dilihat. Ya Pak, saya akan baca. Ya.
Mhm. Loh. Amsal 21 ayat 9, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ya, ada yang tahu sotoh? Ada yang tahu Mungkin sotoh depan apa? rumah, Pak. Ya, Mungkin depan depan rumah. rumah. Oke, depan rumah ini Soto cumi-cumi. memang tahu gitu, memang tahu artinya karena pernah mendengar dan pernah tahu artinya, atau tebak-tebak iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng nggak berhadiah kalau di sini. Hah? Asal tebak atau memang sudah Pernah tahu? Oh, dengar ini sih, Pak. Pernah dengar soto depan pernah rumah. dengar. Iya. Tahu artinya, langsung tahu nggak Ya, pernah artinya dengar, soto? Pak. Iya, pernah dengar. Tapi langsung tahu nggak artinya apa waktu mendengar soto? Bingung ya? Karena bukan bahasa, sorry. Ya, kemungkinan bingung ya, karena bukan kata-kata yang biasa kita pergunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya lagi baju efod. Aduh, apa ini namanya baju efodnya? Kayu penaga. Tahu nggak sih kayu penaga? Kalau tabut oke lah ya. Paling nggak pernah lihat gambarnya tabut. Kayu penaga ini apa ya? Apalagi contohnya. Iya, ini. Yobel. Oh, ada Pak. Pernah tahu Pak? Pernah dengar lagunya. Ini tahun pembebasan. Iya, Yobel artinya tahun pembebasan. Tapi lagunya udah jadul banget. Jangan-jangan kalian belum pernah dengar gitu ya. Nah, banyak ya. Ada beberapa kata. Saya bisa katakan banyak ya, banyak kata-kata yang bahkan dalam bahasa Indonesia pun asing buat kita, tidak biasa. Nah, ini kata-kata seperti ini yang perlu dilakukan analisis secara mendalam. Kita fokus atau dahulukan ini sebagai langkah pertama kita ya. Nah, juga kita perlu memperhatikan atau mempelajari kata-kata yang jarang muncul, apalagi yang secara khusus yang muncul hanya sekali di dalam Alkitab. Nah, terutama lagi apabila kata-kata tersebut membawa dampak yang penting atas makna dari keseluruhan tulisan. Ya, jadi itu bagian lain yang perlu kita perhatikan juga ya. Misalnya kalau dalam bahasa sebentar ya, 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Iya, kata melatih di sini ya dalam bahasa Indonesianya. Nah, tapi kalau ini dalam bahasa Yunaninya sih ya. Hupopiazo. Ini kalau kita lihat hupopiazo hanya muncul satu kali aja dalam Alkitab. Ya. Coba kita bandingkan ya. Kalau ini saya klik, waduh muncul sebanyak 6.558 ayat dan sebanyak 8.529 kali di dalam Alkitab. Ya. Nah, ini keunggulannya kita orang modern dibandingkan dengan para pendahulu kita, bapak-bapak gereja, ya kita udah dimanjakan dengan tools yang sangat canggih. Ya. Contoh kata soma atau tubuh, ya my body. Ini tertulis dalam Alkitab sebanyak 144 kali, ya dalam 131 ayat yang berbeda. Nah, bagaimana dengan kata hupopiazo ini? I discipline my body, melatih kalau dalam bahasa Indonesia. Hupopiazo ini cuma muncul satu kali di satu ayat, satu bentuk ini saja hupopiazo. Coba kita bandingkan kalau bahasa Indonesianya ya, melatih. Ini melatih ada dua kata. Dua kali, 1 Korintus 9 ayat 27 dan di Hosea pasal 7 ayat 15. Kalau dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, kalau dicari dalam bahasa Yunaninya cuma muncul satu kali ini. Apalagi kata melatih di sini penting ya. Memiliki dampak yang penting atas makna dari keseluruhan tulisan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya dan juga nanti ayat-ayat sesudahnya, ya kata ini pun merupakan kata kunci. Nah, ini perlu dilakukan kajian atau analisis secara lebih mendalam. Ya. Nah, selain kata yang sangat jarang muncul, juga kita perlu perhatikan ya kata tertentu yang diulang-ulang oleh penulis dalam satu bagian tulisan. Ini juga seringkali menunjukkan bahwa kata tersebut signifikan atau penting dan layak dipelajari secara mendalam. Ya. Terutama apabila mengklarifikasikan peran yang dimainkan dalam teks yang ada secara keseluruhan. Jadi itu ya hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tidak semua kata harus kita kaji secara mendalam.
Tapi dahulukan atau prioritaskan ya kata-kata yang memang memerlukan analisis secara mendalam. Ini yang pertama. Langkah yang kedua berkaitan dengan studi kata adalah tentukan batasan, kecepatan kliknya. Ya, tentukan batasan rentangan makna dari kata tersebut. Ya, tadi sudah saya singgung ya bahwa satu kata, apalagi kata dalam bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani, bahasa kuno, bahasa asing, ya, bahasa asli Alkitab, baik bahasa Ibrani kuno maupun Yunani kuno, satu kata bisa memiliki rentangan makna yang sangat lebar. Nah, kita harus melakukan atau menentukan batasan rentangan makna dari kata tersebut. Dalam hal ini kita bisa dibantu dengan kamus, ya, dictionary Alkitab ataupun leksikon. Ya, jadi kita bisa pilah-pilah mana yang kita pertahankan, mana yang kita eliminasi, kita buang dari kemungkinan makna atas kata di dalam kalimat tersebut. Ya, tentu kita perhatikan juga konteks ya. Langkah pertama dan kedua kemarin jangan dilupakan. Konteks kesusastraan dan juga latar belakang historis budayanya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, pilihlah. Oh, ini jadi kelanjutan ya, kelanjutan dari langkah yang kedua dari melakukan studi kata. Yang pertama tadi pilihlah kata-kata yang memerlukan analisis mendalam. Setelah itu kita kaji atau mungkin langsung saja ya. Kita contoh kata yang tadi, hupopiazzo. Coba kita lihat kata hupopiazzo di sini, apakah hanya punya satu arti ya. Di dalam leksikon dari Freeburg Analytical Greek Lexicon, di sana artinya adalah strike beneath the eye, give a black eye. Ya. Nah, ini arti literalnya, jadi satu artinya memukul di antara bagian mata, ya, give a black eye. Jadi memukuli sampai bonyok, kira-kira begitu. Memukuli sampai bonyok. Ya. Kita punya dua mata, di tengah-tengahnya itu dihantam, ya, dihantam sampai memar, ya, give a black eye. Itu arti literalnya atau arti secara harfiahnya. Secara figuratif artinya adalah annoying, mengganggu, ya, sangat annoy greatly. Jadi sangat mengganggu, ya. Jadi ngeselin gitu ya. Ini maknanya ada literal maupun figuratif. Itu baru kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah berkaitan dengan boxing dalam tinju, olahraga tinju ya. Beat black and blue. Nah, jadi dalam olahraga tinju memukuli sampai memar-memar. Jadi hampir sama sih ya dengan yang atas. Secara figuratif artinya severe self-imposed discipline ya. Jadi artinya adalah ini. Melakukan disiplin terhadap diri sendiri secara kejam ya, secara apa ya, secara ketat sekali. Nah, arti ini yang lebih cocok untuk ayat ini. I discipline my body. Melatih tubuhku berarti artinya apa? Melakukan disiplin, melakukan training, pelatihan secara sangat ketat terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau kita lihat kata ini, wah, artinya masih banyak yang lainnya ya. Tapi paling tidak ada beberapa arti itu kita kemudian batasi. Oh, ini Rasul Paulus nggak mungkin ngomong tentang tinju, nggak ada urusannya. Jadi yang boxing kita keluarkan, ya, kita eliminir. Ini langkah yang kedua ya. Lalu langkah yang ketiga, tentukan makna yang paling sesuai. Nah, pengertian yang terakhir ini yang kita putuskan ya, paling cocok untuk arti kata ini. Nah, ini kebetulan artinya hanya 4. Tapi nanti dalam beberapa kata yang lain di Alkitab ya, bisa saja satu kata memiliki 8, bisa memiliki 9, ya, bisa memiliki belasan bahkan ya, belasan rentangan makna kata. Oke. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan ke bagian berikutnya, hubungan tata bahasa struktural. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita break dulu sebentar ya. Kita break sekitar 10 menit begitu untuk ke toilet break. Nanti kita masuk ke kelas kembali pada pukul 11:13 ya. Kita lanjutkan sedikit tentang ini tata bahasa struktural. Sebelum kita akhiri kelas kita. Kita toilet break dulu selama 10 menit. Silakan beristirahat. Oh.
Baik, berarti diulang ya, sedikit diulang. Tadi lupa ya. Wah, lumayan jauh juga. Nggak apa-apa, nanti slide-nya mungkin saya share saja, karena kalau ngulang ini terlalu panjang ya. Nanti bisa dibaca sendiri saja slide ini di Google Classroom. Ya, nah tadi kita sedang membahas tentang untuk tata bahasa Yunani sebagai bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru ya. Ada konstruksi tata bahasa yang dipergunakan untuk menghentikan suatu kegiatan yang seringkali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara lebih simpel begitu ya. Namun kalau kita lihat dari gramatikalnya, dari tata bahasa Yunani-nya, kita bisa menemukan atau menggali dan menemukan hasil penafsiran yang secara lebih mendalam ya. Di sini tadi 1 Yohanes 4 ayat 1 contohnya hanya diterjemahkan oleh bahasa Indonesia, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat secara gramatikanya atau tata bahasanya, ya agapetoi, mepanti numati pistewete alado kimasete, ta numata ei ektu teu estin, hotipoloi pseudo profetai, excelelu tasin eston kosmon. Ya. Jadi ini kata berhentilah ya, janganlah percaya di sini mepanti numati pistewete, artinya bahwa dulu sebelumnya mereka percaya akan setiap roh, ya. Tapi sekarang stop aktivitas tersebut. Nah, hal seperti ini hanya dapat kita temukan apabila kita memperhatikan tata bahasa dari bahasa asli Alkitab. Dalam hal ini adalah bahasa Yunani. Yang berikutnya, yang ketiga, menggunakan klausa pengandaian atau apabila menunjuk kepada ketidakpastian. Nah, ini dalam bahasa Yunani ada mood yang disebut sebagai ada indikatif, itu berarti sesuatu tindakan yang secara pasti sudah terjadi ya. Ada juga yang disebut sebagai subjunctive. Subjunctive ini artinya sesuatu yang belum tentu terjadi, atau pengandaian atau apabila ya. Ada lagi yang bersifat optatif ya. Ada lagi yang jenisnya atau moodnya adalah optatif. Itu memiliki probabilitas lebih kecil lagi gitu. Nah, hal semacam ini seringkali kurang terekspresikan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kita pun bisa menggali dengan menyelidiki bahasa aslinya secara untuk menemukan hasil penafsiran secara lebih mendalam. Nah, untuk bahasa Inggris ya kita juga tidak boleh hanya mengandalkan satu Alkitab saja, terutama Alkitab bahasa Indonesia, tapi kita juga harus membiasakan dengan beberapa Alkitab bahasa Inggris, karena ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan membandingkan berbagai macam versi terjemahan. Indonesia paling hanya ada Indonesia terjemahan baru dan bahasa Indonesia sehari-hari yang populer. Tapi kalau bahasa Inggris ada NIV, New King James Version, New American Standard Bible, New Revised Standard Version, English Standard Version, Good News Bible, dan seterusnya. Ya, ini bisa kita pergunakan. Nah, selain itu juga ada bahasa Ibrani yang punya fitur mirip, hanya mirip saja ya, mirip dengan bahasa Inggris dan Yunani dalam hal verb, adjective, prefix, dan infinitive-nya, tetapi dalam gramatikalnya sungguh sangat berbeda. Ya, bahasa Ibrani dan Yunani punya karakteristik yang sangat yang sangat berbeda satu dengan lainnya. Walaupun ada kesamaan dengan antara bahasa Ibrani dan Yunani, tetapi dalam hal-hal tertentu ya cukup berbeda. Contohnya definite article. Kalau dalam bahasa Ibrani hanya ada satu bahasa yaitu he gitu ya, definite article he. Sedangkan dalam bahasa Yunani punya banyak sekali definite article. Ada ho, te, to, dan seterusnya. Ada 48 kalau saya tidak salah ingat ya. Seperti itu. Oke, ini saya bisa skip saja ya. Nah, ini penafsiran Alkitab yang bertanggung jawab menuntut evaluasi yang teliti atas nuansa-nuansa tata bahasa dari bahasa-bahasa asli Alkitab. Tafsiran yang akurat harus didasarkan pada teks-teks orisinal dalam bahasa Ibrani, Aram, ya Aram ini hanya kecil porsinya, terutama bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Mereka yang tidak memahami bahasa Ibrani dan Yunani berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ya,
Tapi kita bisa dibantu dengan tools ya, tadi saya tunjukkan salah satu aplikasi Alkitab contohnya yang sangat membantu kita untuk bagi kita yang kurang menguasai atau kurang memahami bahasa asli Alkitab, lebih dibantu dengan adanya leksikon, adanya dictionary yang cukup lengkap, cukup kaya di aplikasi-aplikasi Alkitab tersebut. Nah, seorang teolog ya, seorang yang belajar teologi sudah seharusnya memiliki kompetensi atau kemampuan untuk memahami bahasa asli Alkitab. Ya. Oke, saya post sampai di sini dulu. Ya, ini tinggal keterbatasan. Ya, saya bisa akhiri pertemuan kita sampai di sini. Tapi mungkin masih ada waktu beberapa menit. Apakah ada yang mau bertanya sebelum kita berdoa dan akhiri kelas? Ya, baik, tidak ada. Kalau tidak ada, kita bisa tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Saya minta nanti Herliana Lalumba. Bisa buka mikrofonnya nggak ya, Herliana Lalumba? Oh, nggak bisa buka kamera dan buka mikrofonnya. Oke, cari yang lain saja yang bisa buka mikrofonnya. Coba Resnita bisa nggak ya? Resnita, apakah bisa buka mikrofon? Iya Pak, bisa. Ya, silakan pimpin dalam doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami menitip syukur ya Tuhan buat kehadiran-Nya Bapa di tengah-tengah kami ya Bapa, sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran kami di pagi hari ini ya Bapa. Berkati kami, berikanlah kami kesempatan supaya kami dapat menjalani hari-hari yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, kiranya apa yang dijelaskan dosen kami dapat kami mengerti apa yang dijelaskan ya Bapa. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.